Maka kita menulis kitab meminta kepada Allah dengan ikhlas agar kitab ini bermanfaat bagi kaum muslimin. Itu nanti Allah yang akan melihat nilai dari ikhlas kita. Oh, si fulan mencetak kitab, kenapa? Fulus, dibutuhkan oleh percetakan, diberikan nanti royalti, diberikan nanti ini. Maka niat dia bertahun-tahun menulis kitab untuk dicetak, dicari judul yang paling aneh. Judulnya aneh, yang tidak pernah ada di dunia, biar aneh misalnya. Maka Allah akan melihat kadarnya. Mungkin karena dunia ya sudah dicetak. Berikan uang royalti. Namun mandek. Tidak ada dari tulabul ilm yang membacanya misalnya. Maka jika antum melihat dari beberapa mutun yang kita lihat sedikit, tipis, dan kadang-kadang bahasanya juga kurang. Seperti Qawaidul Arba, tipis, dan pembahasannya sedikit, hanya itu. Dan juga misalnya matan Al-Ajrumiyah. Maka oleh sebab itu datang matan-matan yang lebih lengkap setelahnya. Seperti Al-Mutammimah. Dan juga matan-matan yang setelahnya. Maka begitupun matan Al-Baikuniyah di mustalah hadis. Ada banyak intiqadatnya dan tipis. Namun jika kita lihat di seluruh dunia dipelajari kitab ini. Di markas-markas ahli sunnah ataupun markas yang selain ahli sunnah dipelajari kitab ini. Maka kesimpulannya Allah yang menetapkan segala sesuatu. Maka lihat Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i, kitabnya tersebar. Syekh Al-Albani dan masyayikh yang lain. Kitab-kitab mereka tersebar. Ibnul Utsaimin, syarah-syarahnya tersebar. Maka ini kita husnudon karena keikhlasan mereka. Maka oleh sebab itu kita meminta kepada Allah agar apa yang kita tulis dan apa yang kita ajarkan diridhoi oleh Allah dan dimudahkan, diberkahi untuk disebar. Maka oleh sebab itu please dari sekarang ikhlaskan niat kalian menuntut ilmu. Karena dengan ikhlas ini semua yang ada di dunia ini akan hilang dengan meninggalnya kita. Namun ikhlas itu yang akan menyebabkan biqo. Lihat Syekh Mukbil sudah meninggal puluhan tahun. 20 tahunan misalnya. Namun karyanya masih ada. Suaranya masih kita dengar di MP3, di dunia, di YouTube. Dan begitupun masyayikh yang lain, Syekh Al-Albani dan yang lainnya. Itu karena barokah dari Allah. Dan pahalanya mengalir setiap hari berapa. Itulah yang kita cita-citakan. Dan begitupun Syekh Al-Bukhari. Dia tidak menyangka bahwa kitabnya akan menjadi hujjah. Menjadi hujjah bagi kaum muslimin. Padahal di waktu dia hidup ya hanya dia tulis dan diajarkan kepada santri-santrinya. Namun sekarang sudah hampir 1400 tahun kitab itu 1350 lebih kitab itu kita baca. Dan terus mungkin sampai hari kiamat kitab Sahih Bukhari akan ada terus. Dari apa? Keikhlasan dan keijtihadan. Tidak hanya semangat-semangat tetapi ikhlas. Menulis untuk apa? Untuk Allah. Maka jadikanlah ikhlas. Dan tujuannya untuk apa membuat kitab? Untuk menjelaskan kepada para santri. Untuk memudahkan kepada para santri memahami kitab ini. Dibuat bab. Dipilihkan hadis-hadis yang sahih. Karena kita punya santri pinter-pinter semua. Nggak ada yang ngantuk di pelajaran. Di mana mereka menghafal matan. Hafal matan mereka hafal matan yang sahih. Kita bantu merumuskan, mengikhtisar, mentangkih, menyaring hadis-hadis yang sahih saja. Maka itu semua ijtihad kita. Kita berharap kepada Allah, ya Rabb, jangan sia-siakan waktu-waktu kami dalam menulis kitab. Sehingga kitab ini bisa menyebar. Dan antum sebagai murid yang berbakti nanti mengajarkan kitab-kitab kita. Dan juga mengajarkan kitab-kitab kalian. Maka kita saling bantu-membantu di dalam permasalahan ibadah ini. Kembali kepada permasalahan. Setelah kita tadi mempermasalahkan bagaimana ucapan Imam Ibn Taimiyah ternyata tidak ada di kitab, selesai kita jawab. Pertanyaan yang berikutnya, bagaimana hadis ini dalam keadaan mauquf? Ucapan Ibnu Mas'ud. Maka jawabnya apa? Seperti penulis menyebutkan, mauquf lahu hukmu rafa.
Dia mauquf tetapi mempunyai hukum marfu. Kenapa? Pertama, apa yang diucapkan oleh Ibnu Mas'ud perkara di surga yang bukan dari akal pikirannya. Ini pertama. Sehingga ini ihtimal dia dengar dari Nabi. Kemudian di sini dia berfatwa dan ditulis oleh murid-muridnya sebagai permasalahan dari fatwa tanpa disebutkan dari Nabi. Itu alasan pertama. Dan alasan yang kedua, telah datang riwayat yang tadi dari Ibnu Abbas yang marfu. Maka ini pun mendukung bahwa hadis ini asalnya marfu. Meskipun sanadnya dhaif kepada Ibnu Abbas, marfu, maka di sini dari Ibnu Mas'ud pun meskipun mauquf tetapi marfu hukman. Maka oleh sebab itu disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah juga di Majmu' al-Fatawa, dia mentaklik dari hadis Ibnu Mas'ud yang kita baca tadi, dikatakan wa hadzal ladzi akhbara bihi Ibnu Mas'ud amrun la ya'rifuhu illa nabi au man akhadahu anin nabi fayu'lamu bidzalika anna Ibnu Mas'ud akhadahu anin nabi wala yajuz an yakuna akhadahu an ahlil kitab liwujuh ahaduha anna sahabah qad nahau an tasdiq ahlil kitab fima yukhbirunahum bihi faminal mihal annal hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bima akhbara bihi al-yahud ala sabili ta'lim wa baina wa yabni alaihi hukman. Maknanya hadis ini menjadi hukumnya marfu hukman. Maka kesimpulannya dari ucapan Imam Ibnu Taimiyah tadi, hadis ini bukan dari akal Ibnu Mas'ud, tetapi dia mendengar dari Nabi, maka menjadi marfu hukman. Maka kalau dia marfu hukman, sanadnya tadi apa? Dhaif. Marfu hukman maknanya sama seperti marfu. Berarti dia bisa menjadi syahid untuk hadis Ibnu Abbas yang pertama tadi, yang dhaif sanadnya. Maka di sini kita mempunyai dua riwayat. Pertama dari Ibnu Abbas yang marfu asli, bukan marfu hukman. Dan di sini di sanadnya dhaif karena Al-Hasan Al-Basri meriwayatkan dari Ibnu Abbas dan juga dari majhulnya rawi, dan dikuatkan dengan riwayat Abdullah bin Mas'ud, dan riwayat Ibnu Mas'ud telah datang dari jalan-jalan yang tiga disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah, maka mauquf tetapi mempunyai hukum rafa. Dari dua khobar ini sama-sama marfu, yang satu marfu hakiki, yang kedua dari Ibnu Mas'ud marfu hukman, saling menunjang sehingga hadis ini bisa dikatakan paling sedikit hasan li ghairi tentang permasalahan melihat Allah di hari Jum'ah, dan telah datang di hadis Anas yang panjang dan hadis Ibnu Mas'ud juga yang panjang marfu, bagaimana Allah itu dilihat di hari kiamat seperti di pelajaran yang lalu melihat wajah Allah. Maka hadis ini berarti bisa naik kepada derajat sahih li ghairi. Lalu mana wajah pendalilan di hadis? Jelas pendalilannya hari Jum'ah. Adapun tambahan lafaz di dalam hadis Ibnu Mas'ud, fa innallaha yabruzu li ahlil jannah yaumal jumu'ah, ini jelas pendalilannya di hari Jum'ah. Dan makna yabruzu, maka dia baraza yabruzu buruzan idza dhahara. Maka makna baraza dhahara. Maka ini wajah pendalilan. Allah menampakkan dirinya. Idza dhahara lil akhar ay baraza yabruzu lil akhar. Maka syahidnya adalah fa innallaha yabruzu li ahlil jannah, maka Allah akan menampakkan dirinya di surga di hari Jum'ah. Maka di sini saling menguatkan lafaz Jum'ah, maka bisa naik kepada derajat sahih li ghairih dengan hadis yang telah kita baca di hadis Hudzaifah dan juga di hadis Anas ibn Malik yang terdahulu yang panjang. Maka dengan ini naiklah derajat hadis ini kepada sahih li ghairih tentang penetapan hari Jum'ah. Kesimpulannya, faidah di sini adalah baik dari ucapan Nabi di hadis Ibnu Abbas ataupun dari ucapan Ibnu Mas'ud, barang siapa yang ingin duduk dekat dengan Allah
agar dia itu bersegera datang kepada waktu Jum'ah. Itu pertama. Kedua, di riwayat yang kedua, dan ini mauquf, kalau ini memang mauquf, fakana Abdullah la yusbikuhu ahadun ilal Jumu'ah. Maka Abdullah ibnu Mas'ud tidak pernah ada orang mendahuluinya. Lihat di sini catatan bagi kita salaf. Abdullah ibnu Mas'ud sahabat yang akan dimasukkan kepada surga, tidak mentang-mentang dia aku mau masuk surga, dijamin masuk surga, sahabat, gak usahlah ibadah itu terlalu ngoyo kata Jawanya. Maksudnya terlalu ekstrim sampai datang jam 9, 10 di masjid duduk pegel. Jangan berpikir seperti itu. Para sahabat dulu calon penghuni surga ibadahnya lebih dari kalian. Maka kalian yang misalnya semua kita pendosa dan keutamaannya tidak jauh dan sangat jauh bahkan dari Abdullah bin Mas'ud, maka please bagi kita untuk lebih berijtihad. Maka please insya Allah mulai Jumat depan kita lihat siapa yang awal dari duduk di masjid. Maka anak-anak kita insya Allah kita suruh duduk di masjid. Jika goro maka goro selesai sampai jam 10.30 ataupun jam 11. Kemudian setelah itu baru melaksanakan tabkir. Maka ini pendapat dari Ibnu Mas'ud. Dan begitu pun ucapan Nabi di hadits Ibnu Abbas. Maka Ibnu Mas'ud dikatakan tidak pernah lewat hari Jumat kecuali dia orang pertama. Faja'a yauman wa qad sabaqahu rajulan. Kemudian dia bersedih. Suatu hari dia datang, 2 orang sudah duduk di sop pertama sebelum dia. Antum sedih kayak gitu? Hah? Sedih datang atau datang pas imam khutbah dan seterusnya? Maka lihat bagaimana Ibnu Mas'ud. Faja'a yauman qad sabaqahu rajulan. Telah didahului 2 orang. Faqala rajulan wa ana salis. 2 orang mendahuluiku dan aku nomor 3. Insya Allah yubariku fi salis. Dia masih berharap kepada Allah. Ya Rabb, berkahilah aku menjadi orang yang ketiga ini. Terimalah. Merasa Ibnu Mas'ud kurang menjadi orang ketiga. Sekarang di masjid-masjid yang penuh, Masjid Agung, misalnya di Bandung, Masjid Agung, di mana-mana, di Padang dan di mana-mana. Berapa orang masuk ke masjid? Ratusan. Maka dia menjadi nomor 3, di hatinya ada sesuatu. Insya Allah tabaraka, insya Allah yubariku fi tsalits. Ya Allah berkahilah aku menjadi orang yang ketiga. Maka kalian besok akan menjadi orang nomor berapa? Maka please, kalian harus yubadir fil khair. Mungkin ini yang bisa kita berikan. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.